Ini bukan Bobby, kucingnya Presiden Prabowo. Ini kucing yang sehari-hari ada di kantor Auriga Nusantara. Beberapa minggu lalu, pada akhir Desember 2024, saat memberikan pengarahan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional atau Musrenbang, Presiden Prabowo menyarankan perluasan kebun sawit di Indonesia. Jangan takut membahayakan deforestation, katanya. Begitu kah? Deforestasi atau hilangnya tutupan hutan alam oleh perbuatan manusia sudah lama menjadi kekhawatiran global. Komunitas internasional menggalang upaya yang sering disebut sebagai zero deforestation atau memerangi deforestasi secara global. Di Indonesia sendiri, deforestasi berakibat pada banyak hal. Selain tentu pada kehilangan biodiversitas atau tutupan hutannya sendiri. Pada musim penghujan, banjir makin sering dan makin destruktif. Sebaliknya, pada musim kemarau, kekeringan atau bahkan kebakaran hutan dan lahan menjadi langganan setiap tahun. Banyak penyakit yang muncul karena tereksposnya virus yang tadinya dorman atau istirahat di dalam hutan. Iklim makin sulit diprediksi, sehingga kegiatan ekonomi pun menjadi lebih tidak menentu. Karenanya Indonesia bergabung dengan komunitas internasional untuk turut memerangi deforestasi. Meyakini bahwa deforestasi harus dihilangkan atau hutan alam tersisa harus dilindungi, tentu sembari merehabilitasi atau memperbaiki lahan-lahan yang sudah terdeforestasi. Auriga Nusantara memutuskan secara intensif memantau deforestasi di Indonesia. Pemantauan ini dilakukan dengan landasan bahwa membuka atau menyampaikan informasinya ke publik akan merangsang partisipasi publik sehingga publik pun turut melindungi atau menjaga hutan. Artinya, hutan makin terjaga. Karena itu pula lah kami memutuskan untuk merilis status deforestasi Indonesia 2023. Tahun lalu, kami merilis deforestasi 2023 pada bulan Maret. Tahun ini, kami merilis deforestasi 2024 pada bulan Januari. Dengan ini kami berharap bahwa ke depan setiap Januari publik sudah mengetahui data deforestasi pada tahun sebelumnya. Data deforestasi 2024 ini kami hasilkan melalui 3 langkah. Pertama, mendeteksi dugaan deforestasi. Dugaan ini kami dapatkan dengan menggabungkan 2 pendekatan. Pertama, deforestation alert bulanan yang dikembangkan oleh Universitas Maryland. Kami overlay dengan tutupan hutan 2023 di Indonesia. Selanjutnya, area ini diproses sedemikian rupa sehingga diperoleh data dugaan deforestasi bulanan. Pendekatan kedua adalah dengan dugaan deforestasi tahunan
yang dibangun juga dengan data baseline dari Magneus Indonesia 2017. Dari 2017 dan seterusnya termasuk 2024 selalu dibandingkan dengan perubahan vegetasi pada 2017. Nah, di sini setiap perubahan lebih dari 0,2 NDVI atau nilai indeks vegetasi itu akan dianggap sebagai deforestasi. Data dari kedua pendekatan ini digabungkan atau disebut secara teknis di-merge sehingga diperoleh dugaan data deforestasi. Masih dugaan. Langkah kedua adalah inspeksi visual. Inspeksi visual ini adalah kami memeriksa satu demi satu area dugaan deforestasi tadi dengan melihatnya pada citra satelit resolusi tinggi. Kita beruntung NIKPI Planet menyediakan ini untuk publik, sehingga kami bisa mengeceknya. Artinya adalah daerah-daerah yang bukan deforestasi dan kelihatan secara visual di citra satelit itu di take out atau dibuang. Melalui inspeksi visual ini, kami kemudian bisa melihat atau bisa membedakan mana false deforestation kami eject atau kami buang dan mana true deforestation itu yang kemudian kami sebut sebagai deforestasi. Sebenarnya inspeksi visual tadi sudah menghasilkan data deforestasi, tapi kami ingin lebih yakin dan kami pun melakukan pemantauan lapangan dengan mengunjungi daerah-daerah deforestasi. Daerah-daerah ini kami bagi berdasarkan keterwakilan geografis, kawasan hutan dengan non-kawasan hutan atau APL, konsesi, dan seterusnya. Sepanjang 2024, kami mengunjungi daerah-daerah deforestasi di Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Maluku Utara, Papua Barat Daya, dan Provinsi Papua. Dengan 3 langkah tadi, kami kemudian menemukan atau menghitung atau menyimpulkan bahwa deforestasi di Indonesia pada tahun 2024 seluas 261.575 hektar. Dibandingkan dengan luas deforestasi 2023 yang kami umumkan pada Maret 2024 yang luasnya 257.384 hektar. Artinya deforestasi pada tahun 2024 meningkat seluas 4.191 hektar. Jadi kita patut bersedih bahwa deforestasi Indonesia kembali meningkat. Pada tahun 2024, Kalimantan menjadi tempat atau pulau yang paling banyak mengalami deforestasi, sama dengan tahun sebelumnya. Setelah Kalimantan, Sumatera menjadi pulau kedua yang mengalami deforestasi terbesar. Dan catatan terhadap Sumatera mengalami pelonjakan deforestasi yang luar biasa besar. 60.000 hektar deforestasi di Sumatera meningkat dibanding tahun 2003. Papua mengalami penurunan deforestasi, demikian juga Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Jawa. Kalau kita lihat per provinsi, seluruh provinsi Indonesia mengalami deforestasi kecuali DKI Jakarta. Pada tahun 2023, 10 besar provinsi deforestasi tersebar relatif merata di Kalimantan, Papua, dan Sulawesi. Pada tahun 2024, daftar 10 besar hanya ada di Kalimantan dan Sumatera. Yang menarik, provinsi seperti Bangka Belitung yang hutannya tidak banyak
justru masuk 10 desa. Kalau kita masuk lebih dalam pada datanya dan kita masuk ke kabupaten, pada tahun 2024 deforestasi terjadi di 428 kabupaten kota di Indonesia, atau 83% dari 514 kabupaten kota se-Indonesia. 9 kabupaten berada di Kalimantan. Deforestasi berdasarkan status lahan, yang mana di Indonesia ada 2, kawasan hutan atau areal penggunaan lain, APL. Terlihat bahwa deforestasi di kawasan hutan mendominasi deforestasi 2024. Terjadi deforestasi pada 149.867 hektar atau 57% dari total deforestasi terjadi pada kawasan hutan. Mayoritas berada di kawasan hutan produksi, disusul hutan lindung, yang justru juga menjadi perhatian. Kawasan konservasi pun mengalami deforestasi, sama seperti tahun sebelumnya. Deforestasi juga terjadi di kawasan konservasi yang semestinya dilindungi dan memiliki unit pengelola secara spesifik. Selama ini kita kerap mendengar bahwa masyarakat lokal atau kemiskinan disalahkan atas deforestasi Indonesia. Tapi angka-angka deforestasi pada tempat-tempat kejadian deforestasi pada tahun 2024 membantah semua itu. 59% deforestasi ternyata terjadi di konsesi. Setidaknya 153.498 hektar. Fakta ini juga sebenarnya terjadi pada tahun 2023. 41.332 hektar deforestasi terjadi di konsesi kebun kayu atau biasa disebut HTI. Lalu 38.615 hektar atau 15% deforestasi terjadi di konsesi tambang. 37.483 hektar atau 14% terjadi di konsesi sawit, dan 36.068 hektar deforestasi terjadi di konsesi logging atau KPL. Deforestasi ternyata tidak sekedar hilangnya tumbuhan atau hilangnya vegetasi. Terlihat pada data lebih dalam deforestasi 2024 karena 160.925 hektar atau 62% terjadi di habitat spesies langka, ikonik atau flagship spesies. Orangutan Kalimantan, harimau Sumatera, orangutan Sumatera, gajah Sumatera, badak Sumatera, badak Kalimantan, dan bahkan termasuk habitat orangutan Tapanuli yang hanya ada di satu tempat di Sumatera Utara. Lalu data-data deforestasi tadi bercerita apa pada kita? Pertama, deforestasi legal menjadi masalah terbesar kita sekarang. Kerap kita dengar bahwa deforestasi Indonesia berkurang. Ternyata yang terjadi adalah bahwa yang berkurang hanya deforestasi ilegal, berpindah menjadi deforestasi legal karena aturan kita tidak melindungi hutan alam tersisa. Pada catatan kami, yang bisa kita sebut deforestasi ilegal hanyalah yang terjadi pada kawasan konservasi. Karena deforestasi hutan alam yang hilang di konsesi itu diperbolehkan.
pemerintah memberikan izin-izin atau bahkan membangun proyek strategis nasional di hutan alam sehingga membabat hutan alam. Maka kami hanya berani menyimpulkan bahwa hanya 3% dari deforestasi yang terjadi pada 2024 sebagai ilegal. Selebihnya sangat mungkin legal karena dibolehkan, karena diberikan izin, karena aturan tidak melindungi hutan alam. Catatan kedua, Kalimantan kembali menjadi pulau paling banyak mengalami deforestasi. 11 tahun terakhir berturut-turut Kalimantan menjadi pemuncak deforestasi Indonesia. Hingga 2013 atau di tahun terakhir Presiden SBY, Sumatera cenderung menjadi pemuncak deforestasi Indonesia. Tapi situasinya berubah pada zaman Presiden Jokowi. Deforestasi berpindah dan berpusat di Kalimantan. Kita tahu di Kalimantan dibangun IKN dan juga pemerintah memperbanyak izin pembangunan kebun kayu termasuk di hutan alam di Kalimantan. Bahkan pemerintah juga memberikan izin pembangunan pabrik pulp raksasa baru di Kalimantan Utara tanpa kejelasan bahan bakunya. Poin ketiga, kebun kayu menjadi biang deforestasi. Pemuncak deforestasi komoditas pada tahun 2024 adalah kebun kayu, termasuk diantaranya pengembangan kebun kayu energi atau biomasa. Catatan keempat, meski pemerintah sering membantah atau pengusaha sawit sering membantah, tetap saja sawit sebagai salah satu driver atau penyebab utama deforestasi di Indonesia. Catatan yang kelima adalah bahwa nikel saat ini menjadi penyebab utama deforestasi di Sulawesi. Tapi tidak hanya nikel ternyata. Pengembangan kebun kayu biomasa di Gorontalo juga menjadi penyumbang besar deforestasi Sulawesi. Selain itu, tambang emas legal dan ilegal juga menjadi penyebab deforestasi di Sulawesi, terutama bagian utara, termasuk di Taman Nasional dan banyak kawasan konservasi lainnya. Masuknya nikel ke tanah Papua menjadi catatan karena setidaknya 4 pulau kecil di Raja Ampat ternyata telah dilubangi oleh tambang nikel. Bahkan ada 2 pulau kecil lain yang sudah diberikan izin tambang nikel. Tidak hanya itu, satu izin tambang baru nikel juga telah diterbitkan di Sarmi, yang mana 99% wilayah izinnya, yakni PT Iriana Mutirama ini, berupa hutan alam. Artinya tambang nikel ini akan menyebabkan deforestasi. Terakhir, kawasan konservasi yang secara hukum tidak boleh diganggu, ada pengelolanya, pun mengalami deforestasi sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Kawasan konservasi yang mengalami deforestasi pada tahun 2004 tersebar di seluruh provinsi yang terjadi deforestasi Indonesia. Meningkatnya deforestasi pada tahun 2024 menambah kekhawatiran kita karena konstan sejak 2021 deforestasi meningkat, padahal tahun-tahun sebelumnya deforestasi sudah menurun di Indonesia. Lantas, apa yang harus kita lakukan? Sebagaimana telah disebut pada catatan tadi, bahwa
hutan alam kita tidak terlindungi secara hukum, satu langkah strategis yang bisa dilakukan pemerintah secara cepat adalah menerbitkan aturan atau regulasi yang memberikan perlindungan hukum pada hutan alam tersisa. Presiden Prabowo lakukanlah terobosan dengan menerbitkan peraturan presiden yang melindungi seluruh hutan alam tersisa dimanapun di Indonesia.